Mentalitas pengembangan menolak penglihatan mental sebagai seorang korban. Mentalitas sebagai korban mengikuti kemana aliran air membawa, yang banyak terjadi ketika air membawa ikan-ikan yang sudah mati. Mentalitas pengembangan menolak menjadi bangkai selagi kita masih hidup. Seperti ikan yang hidup, berani dan cekatan melawan arus air. Mentalitas pengembangan menolak sikap pasif dan memilih bertindak proaktif yang ditandai oleh kemampuan kita bertanggung jawab atas hidup kita. Hal ini sudah dijelaskan oleh Stephen Covey dalam bukunya yang sangat terkenal seperti ditampilkan di layar monitor. Tanggung jawab dalam bahasa Inggris disebut responsibility, yang berasal dari gabungan dua kata, response dan ability. Jadi arti dasarnya adalah kemampuan kita untuk merespon berbagai situasi yang kita hadapi. Mentalitas pengembangan membawa pada dua tahapan kemenangan, yaitu kemenangan pribadi dan kemenangan publik. Di sini tidak akan dijelaskan 7 kebiasaan efektif, hanya akan dipaparkan kerangka dasarnya saja. Informasi lebih lengkap mudah ditemukan di video-video lain dan berbagai sumber pembelajaran lainnya. Kemenangan pribadi ditandai dengan 3 kebiasaan dasar. Kebiasaan pertama, bertindak proaktif. Kebiasaan kedua, mulailah dari akhir. Dalam hal ini tujuan akhir adalah sosok dambaan yang ingin kita wujudkan dalam hidup kita. Kebiasaan ketiga, prioritaskan yang utama. 3 kebiasaan tersebut mendasari karakteristik pribadi mandiri. Kemandirian biasanya dijadikan ukuran kedewasaan pribadi. Hanya saja, kemandirian sering menggiring kita bersikap sombong, seolah-olah tidak membutuhkan orang lain. Seolah-olah dapat mengatasi semua masalah sendirian. Memang bisa jika masalah yang ditangani tergolong sederhana untuk hal-hal yang tergolong remeh-temeh. Mentalitas pengembangan tidak berhenti hanya sampai kemandirian. Untuk dapat melakukan dan mencapai prestasi yang besar, serta mengatasi berbagai kendala yang kompleks, kita membutuhkan orang lain. Itulah tahapan kemenangan berikutnya, yaitu kemenangan publik. Kemenangan publik ditandai dengan 3 kebiasaan tambahan. Kebiasaan keempat, berpikir menang-menang. Kebiasaan kelima, empati. Dan kebiasaan keenam, sinergi. 3 kebiasaan untuk mencapai kemenangan publik ini terkait dengan bagaimana kita menyikapi perbedaan yang pasti akan kita temukan dalam kehidupan. Dalam hidup bersama, kita perlu mengedepankan sikap respek pada orang lain dengan berbagai latar belakang masing-masing yang beragam. Menoleransi dan menerima adanya perbedaan, dan mencari kemungkinan untuk saling melengkapi dengan prinsip komplementaritas. Berbagai kesibukan di dalam hidup pasti menimbulkan kelelahan. Kemampuan kita sendiri juga akan menurun jika kondisi kurang prima, sehingga diperlukan kebiasaan ketujuh yang disebut asahlah gergaji. Sebagaimana gergaji akan menjadi tumpul jika terus-menerus digunakan, kemampuan kita juga akan menumpul jika energi kita terus-menerus dikuras. Kebiasaan ketujuh menekankan perlunya kita merawat diri atau memulihkan diri agar dapat hidup sepenuh-penuhnya pada 4 dimensi kehidupan alamiah, yaitu fisik, mental, sosial, emosi, dan spiritual. Agar kita makin menyadari mengapa perlu belajar mentalitas pengembangan,
Di sini akan dijelaskan bagaimana tumbuhnya mentalitas sebagai korban. Manusia belajar menghayati mentalitas sebagai korban dan menjadi pasif karena 3 faktor penentu. 3 faktor penentu tersebut membentuk sistem keyakinan tentang diri sendiri, masa depan, dan cara pandang tentang orang lain atau dunia lingkungan. Apa saja 3 faktor penentu tersebut? Pertama, determinisme genetik. Keyakinan bahwa diri kita dibentuk oleh nenek moyang kita. Faktor nasib yang berperan kita dilahirkan dengan leluhur siapa dan seperti apa. Sehingga faktor nasib akan menentukan kita akan menjadi sosok seperti apa. Kedua, determinisme psikis. Keyakinan bahwa diri kita dibentuk oleh orang tua kita. Orang tua membentuk kita dengan rawatan dan hadiah, serta larangan dan hukuman. Pengalaman tersebut menjadi memori yang mengarahkan pada pilihan kebiasaan, perilaku, dan selera kita. Juga menghambat berkembangnya perilaku, selera, dan pilihan lainnya. Ketiga, determinisme lingkungan. Keyakinan bahwa orang lain di lingkungan hidup kita berperan dalam membentuk kita menjadi seperti apa. Orang-orang lain ini contohnya adalah pacar, suami atau istri, bos atau pimpinan, pemerintah, dan sebagainya. Orang-orang lain membentuk kita melalui harapan, peraturan, dan pengaturan, serta situasi yang diciptakan. Kenyataan yang kita hadapi tidak seperti itu, maka kita perlu mengembangkan karakter proaktif. Sebagaimana mentalitas sebagai korban didasari oleh pola pikir atau cara pandang tentang kehidupan, maka mentalitas pengembangan dengan karakteristik proaktivitas juga perlu didasari oleh beberapa pola pikir baru sebagai argumen balik untuk mencegah berkembangnya mentalitas sebagai korban. 3 pola pikir yang akan dijelaskan menjadi filosofi atau sistem keyakinan orang-orang yang berkarakter proaktif. Pertama, nasib dan pilihan hidup ada di tangan kita. Banyak contoh yang dapat kita baca dan saksikan. Nasib tidak harus bersifat turun-temurun. Anak orang miskin tidak harus terus-menerus hidup dalam belitan kemiskinan. Anak petani dapat menjadi orang sukses dan tidak harus menjadi petani. 2. Penilaian normatif berkembang sesuai semangat belajar dan keluasan pengalaman kita. Banyak orang tua yang mendasarkan pendapatnya tentang penilaian normatif dari cara berpikir yang diwarisi dari orang tuanya, seperti penilaian tentang baik atau buruk, benar atau salah, positif atau negatif, dan sebagainya. Zaman berkembang dan berubah, sehingga apa yang diyakini di masa lalu belum tentu tepat untuk diterapkan dan dihidupi di zaman sekarang. Jadi belajarlah dari zaman kita masing-masing agar dapat berhasil hidup di zaman kita masing-masing. 3. Lingkungan tidak akan pernah cukup membantu kita. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berbagai perubahan di dunia berlangsung dengan kecepatan yang tidak dapat diimbangi oleh organisasi tempat kita belajar atau bekerja. Sekolah dan universitas tidak akan mampu mengikuti perkembangan dan perubahan yang begitu cepat, sehingga akan selalu ketinggalan dalam hal tertentu. Tidak mungkin dapat mengubah kurikulum, meningkatkan kualitas pendidik, dan menyediakan fasilitas pembelajaran sesuai dengan kondisi dan persyaratan kompetensi tenaga kerja yang ada di pasar kerja.
tempat kerja sudah sangat disibukkan oleh urusan manajemen untuk mengejar target bisnis yang ditetapkan. Di tengah iklim kompetisi bisnis yang kian sengit. Karena itu, urusan pekerjaan akan selalu diprioritaskan. Manfaatkan lingkungan kerja sebagai lingkungan untuk memperoleh pengalaman pembelajaran, namun kita harus membekali diri lebih banyak lagi untuk mempersiapkan diri kita agar siap menjemput setiap kesempatan. Jika ada peluang promosi, kita dapat lebih siap untuk meraih dan memberikan kontribusi berdasar hasil belajar kita. Jika ada posisi yang lebih menarik sebagai tantangan bagi kemampuan dan memperluas minat kita, kita juga sudah siap. Bahkan, jika tempat kerja tidak dapat memberikan apa yang kita butuhkan, kita juga siap untuk mempertimbangkan tempat lain yang lebih tepat untuk peningkatan prestasi dan pengembangan kemampuan kita. Mari meningkatkan mentalitas pengembangan dengan bermental atau berpola pikir, bersikap, dan bertindak proaktif. Terima kasih, semoga bermanfaat.